Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Ahmadi dengan NIM 230301014. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Evaluasi Program Pembiasaan Keagamaan menggunakan model diskrepensi di SMK Muhammadiyah Ambon. Nah, kita masuk kepada poin D, faktor penyebab kesenjangan berdasarkan hasil wawancara dengan guru dalam peserta didik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan dalam pelaksanaan program pembiasaan keagamaan di SMK Muhammadiyah Ambon. Meskipun secara umum program telah berjalan dengan baik, masih ditemukan beberapa kendala yang mengaruhi pelaksanaan. Yang pertama, ketersediaan salah satu faktor penyebab kesenjangan adalah ketersediaan air yang digunakan peserta didik untuk berwudu. Sebelum mengikuti kegiatan keagamaan, berdasarkan hasil wawancara, peserta didik mengungkapkan bahwa ketersediaan air di sekolah terkadang mengalami kendala, sehingga mereka harus mempersiapkan diri dari rumah dengan berwudu sebelum berangkat ke sekolah. Kondisi ini menyebabkan fasilitas pendukung kegiatan ibadah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, perbedaan karakter dan latar belakang peserta didik kelas 6. Pertama, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Lainnya adalah perbedaan karakter dan latar belakang peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan pembinaan lebih lanjut dalam mengikuti program pembiasaan keagamaan. Perbedaan tingkat kedisiplinan, kebiasaan, serta pemahaman keagamaan peserta didik menyebabkan tidak semua peserta didik dapat mengikuti program dengan tingkat partisipasi yang sama. Kemudian yang ketiga, perlunya berkelanjutan dengan guru menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian kecil peserta didik yang memerlukan pendampingan, teguran, dan pembinaan agar dapat mengikuti program secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter religius tidak dapat dicapai secara melainkan memerlukan pembelajaran dalam binaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah. Nah, yang kedua, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pembiasaan keagamaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan teguran dalam pembinaan kepada peserta didik yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Guru menjelaskan bahwa peserta didik yang melakukan pelanggaran atau kurang aktif dalam kegiatan pembiasaan keagamaan akan diberikan arahan dan pendampingan secara bertahap agar terbiasa mengikuti program dengan baik. Selain itu, sekolah juga memberikan pendampingan kepada peserta didik yang masih memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran. Guru tidak hanya mengawasi pelaksanaan kegiatan mengaji, tetapi juga membantu peserta didik yang belum lancar membaca Al-Quran melalui pembinaan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan murojaah dalam membaca Al-Quran yang dilakukan setiap hari, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara bertahap. Upaya perbaikan lainnya dilakukan melalui evaluasi program secara berkala. Guru menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan akan ditinjau kembali pelaksanaannya. Apabila ditemukan kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, sekolah akan melakukan penyesuaian agar program dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya pembinaan, pendampingan, dan evaluasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program pembiasaan keagamaan diharapkan dapat terus berkembang dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan di sekolah.
Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, dampak program pembiasaan keagamaan terhadap karakter religius peserta didik. Program pembiasaan keagamaan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter religius peserta didik. Hal ini terlihat dari meningkatkan kebiasaan beribadah, kemampuan membaca Al-Quran, kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Selain itu, program ini juga berkontribusi terhadap kesiapan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Berdasarkan hasil wawancara, banyak luasan maupun peserta didik di SMK Muhammadiyah Ambon yang memperoleh kesempatan kerja bahkan sebelum lulus sekolah. Keberhasilan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi akademik peserta didik, tetapi juga oleh membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang dibangun melalui program pembiasaan keagamaan. Nah, kita masuk kepada poin yang keempat, tanggapan peserta didik terhadap program pembiasaan keagamaan berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik di SMK Muhammadiyah Ambon. Diketahui bahwa program pembiasaan keagamaan mendapat tanggung jawab yang positif dari siswa. Salah satu kegiatan yang paling disukai siswa adalah sholat duha berjamaah dengan kegiatan murojaah Al-Quran yang dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Menurut siswa, kegiatan tersebut telah menjadi rutinitas yang dilaksanakan secara konsisten di sekolah. Selain memberikan manfaat bagi pembentukan karakter religius, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan yang dirasakan siswa adalah ketersediaan air di sekolah, sehingga sebagai siswa harus mempersiapkan diri dari rumah untuk berwudu sebelum berangkat ke sekolah. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa siswa memahami berbagai bentuk kegiatan pembiasaan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Kegiatan tersebut meliputi sholat duha berjamaah, murojaah Al-Quran sebelum pembelajaran, sholat zuhur berjamaah, serta murojaah juz 30 sebelum peserta didik pulang ke rumah. Pelaksanaan kegiatan secara rutin menunjukkan adanya upaya sekolah dalam membiasakan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, program pembiasaan keagamaan di SMK Muhammadiyah Ambon dilaksanakan secara rutin melalui berbagai kegiatan seperti budaya, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, tadarus Al-Quran, sholat duha berjamaah, murojaah Al-Quran, sholat zuhur berjamaah, kultum, serta kegiatan public speaking yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter religius peserta didik, meningkatkan kedisiplinan akhlak, tanggung jawab, serta mempersiapkan peserta didik agar memiliki karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja. Berdasarkan evaluasi menggunakan model diskrepensi, pelaksanaan program secara umum telah sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, masih ditemukan beberapa kesenjangan dalam pelaksanaannya, yaitu ketersediaan air untuk berwudu, serta masih adanya sebagian kecil peserta didik yang memerlukan pembinaan lebih lanjut dalam mengikuti kegiatan keagamaan secara konsisten. Meskipun demikian, kesenjangan tersebut tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan karena pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pembinaan, pendampingan, memberikan teguran, serta evaluasi program secara berkala. Program pembiasaan keagamaan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter religius peserta didik, yang ditunjukkan melalui meningkatkan kebiasaan beribadah, kemampuan membaca Al-Quran,
kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pembiasaan keagamaan di SMK Muhammadiyah Ambon telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung pembentukan karakter religius peserta didik. Meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek. Mungkin itu saja presentasi artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.